Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. So, di video kali ini gue bakal unboxing dan first impression seperti biasa. Banyak banget yang request gue nge-review lagi Google Pixel 3 di tahun 2022. So, ini dia videonya. Gue bakal unboxing dan first impression untuk hari ini, dan minggu depan setelah video ini rilis, itu bakal reviewnya seperti biasa. So ya, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Untuk harganya, kenapa gue ingin nge-review ini juga? Selain kalian banyak yang minta, ini juga harganya sekarang Pixel 3 udah lumayan turun. Kemarin gue beli itu kan batangan kira-kira harganya sekitar 2,6 juta, kalau nggak salah apa 2,5 juta, gue lupa lagi. Sekarang kalian bisa beli batangan juga sama persis kayak unit waktu itu, harganya cuma di 1,8 juta. Dan ini yang pastinya nggak ada shadow dan NFC masih jalan. So ya, mantap banget di harga segini. Menurut gue itu bisa jadi HP yang bagus banget di harga 1 juta. Terutama buat kalian yang masih ingin dapat update Android 12, menurut gue Pixel 3 bisa jadi lebih baik daripada Exit 2 atau Exit 3 yang di harganya sama ya. So ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga ini untuk ingetin aja, untuk harga segitu kalian dapat spek yang masih capable banget di tahun 2022, yaitu chipset Snapdragon 845 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 5,5 inci, itu aspek rationya masih lumayan tradisional 18:9, tapi udah POLED display, layar masih 60Hz dengan PPI sebesar 443 Full HD. Terus dia ada always on display, storage speed-nya UFS 2.1, udah mantep, stereo speaker, tapi saya nggak ada headphone jack, ada NFC dan juga punya baterai sebesar 2915 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. So ya, baterainya memang kecil, tapi untuk size HP-nya menurut gue cukup oke lah. At least nggak kayak Z Flip gue ya, HP segede gedem, sepanjang ini, tapi baterainya cuma 3000 mAh. Tapi ya, mari kita balik lagi ke video, langsung aja kita unboxing si box-nya. By the way, sorry tadi kalau ada suara mobil, itu mobil di depan. Juit-juit mobil, alarm mobil tuh kedengeran. Tapi ya, langsung aja kita unbox. So, untuk warna sendiri, gua tuh beli yang warna putih kalau nggak salah, seafoam ya. So ya, here we go. Banyak banget ini sampah-sampah beretnya. Come on man, oh shit. Ada bubble putih di dalamnya. Ini dia HP-nya sendiri. Gue baru inget ya guys, Pixel 3 tuh lumayan mini ya. Oh my god, ini cute banget size-nya. Pixel 3. Ini kalau dibandingin sama side by side sama Galaxy Z Flip nih guys, super cute, sangat kecil. Ini kayaknya size-nya segede SE ya, iPhone SE 2020 atau 2022. Apa segede iPhone 11 Pro gue? Coba gue bandingin. Ya, gak jauh beda lah sama iPhone 11 Pro gue, sedikit lebih ramping. Tapi ya, ini dia produknya. Gue mau bersihin dulu bentar. Oke, udah cukup oke. Dan ya guys, di belakang bisa kita lihat, ini masih cukup mulus juga. Dan di sini ada kameranya sendiri dan juga flash. Untuk kameranya dia punya megapiksel, walaupun hanya single, dia punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan f1.8 yang udah ada optical image stabilization. Dan untuk kamera depannya dia pakai dual selfie kamera utama 8 megapiksel f1.8 dan kamera keduanya itu 8 megapiksel f2.2 kamera ultra wide. Both bisa nge-record sampai resolusi 1080p di fps 30. Dan kita balik lagi ke desain belakangnya guys. Overall, dibanding sama Google Pixel sekarang sekalipun guys, gue suka banget. Gue bener-bener peak desain Pixel tuh di Pixel 3 sama Pixel 2 guys. Gue suka banget desainnya, build metal, terus kayak ada glass ini, double hybrid build gini, kerasa keren banget. Bodinya juga ini, desainnya simple tapi kerasa premium, very nice. Di samping di sini bisa kita lihat, frame-nya terbuat dari metal, power button masih clicky yang beda warna, khas Pixel. Volume button masih clicky, di atas ada mikrofon, di kiri sini nggak ada apa-apa, dan di bawah bisa kita lihat ada si headphone jack, dan juga ada si SIM slotnya. Untuk SIM-nya sendiri, ini tuh gue beli bukan yang tadi gue liatin ya guys, tadi kan gue liatin tuh di toko MNN Gadget. Gue tuh ini belinya personal seller, jadi orang yang pakai terus dia ngejual lagi. Tapi untuk si storage-nya sendiri bisa kita lihat sayangnya nggak ada micro SD, jadi kalian hanya stuck di 64 GB internal storage-nya Pixel 3. Bisa kita lihat SIM-nya. Untuk speaker sendiri, ini yang gue suka banget dari Pixel 3, dia itu front facing guys. Dual front facing speaker kayak Sony Xperia ya. Mantep banget, Xperia XZ3 dan XZ2. Di atas itu udah nggak ada lagi soalnya. So ya, mantap banget. Untuk layar juga, ini walaupun banyak fingerprint, banyak magneto, tapi bisa kita lihat untuk layar juga relatif mulus. Ada sedikit lecet daerah atas, tapi nggak kelihatan banget, itu sangat minor scratch. Dan overall unitnya lumayan oke, so gue mau setup dulu, dan nanti gue bakal balik lagi seperti biasa untuk si first impresinya. I'll see you soon guys. Oke guys, udah gue setup HP-nya, dan seperti biasa mari kita langsung tes si kecepatan fingerprintnya. So, langsung kita tes. 1, 2, 3. Bisa kita lihat.
Gak cepet banget memang di tahun 2022, tapi dia cukup reliable. Dan gue personal paling suka posisi fingerprint tuh di belakang kayak gini. Kerasa natural aja. Kalau di depan ada kagok, kalau under display juga kagok. Di power button, kedua paling enak lah. Tapi nomor satu tetap gue paling suka posisi di belakang. Kerasa sangat natural. Dan ya, next mari kita lihat aja si Android versinya. Bisa kita lihat untuk Android versi sudah di Android 12. Kalau misalnya kita mau ke lebih detail, kita ke About Phone. Bisa kita lihat di Android 12. Dan untuk si layarnya sendiri bisa kita lihat ini udah di full brightness. Gue nggak bisa ngelihat ada color tint atau shadow sama sekali. Jadi ya ini layarnya masih oke banget. Cuma memang ada satu minus yang sangat minor. Kalau kita lihat point blank kayak gini, di depan mata kayak gini kelihatan. Tapi kalau misalnya kita miringin dikit HP-nya, nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera. Di sini tuh kayak ada bekas gitu ya, bekas sesuatu kayak pressure gitu. Tapi ini nggak ngaruh sama sekali ke touchscreen ataupun layarnya kok. Terus juga ini hanya kelihatan kalau misalnya di kanvas putih banget, dan juga kalau misalnya kita posisi HP-nya miring. Kalau lurus sama sekali bisa kita lihat nggak kelihatan. Jadi ya, siapa juga sih ya yang pakai HP miring kayak gini. Jadi itu nggak ngaruh sama sekali ke performance, it's all good. Dan yang next, mari kita langsung aja lihat si DRM infonya. Yang pastinya untuk DRM info karena ini HP flagship sudah support HDR10 dan sudah di Widefine L1. Nah terus ini yang gue suka banget guys dari Pixel tuh, yaitu dari si sensitivitas dan juga haptic feedback-nya. Pertama untuk sensitivitas ini nggak ada masalah sama sekali buat ngetik keyboard, gue udah tes. Pixel menurut gue salah satu HP terbaik untuk ngetik keyboard. Nomor 1 Apple, kedua Pixel, ketiga Samsung ya. Jadi itu menurut opini gue. Untuk haptic feedback ini gue bisa bilang gue bener-bener miss banget haptic feedback-nya Pixel. Ini kalau misalnya mau dibandingin sama Galaxy Z Flip gue sekalipun nih, gue bisa bilang haptic feedback-nya lebih bagus di Pixel 3 daripada di Z Flip 3. Gak tahu kenapa ini kerasa sangat satisfying. Kerasa kayak bener-bener mukul jari kalian. Memang Apple masih sedikit lebih bagus, kayak 5% lebih bagus lah. Tapi gue bisa bilang ini enak banget, nomor 2 paling enak. Ketiga Samsung, ke 1 Apple. Dan juga untuk sensitivitas gak ada masalah ya, masih enak banget. Untuk layar ini OLED, tapi dia itu walaupun OLED dia 60Hz. Kualitasnya gue bisa bilang ini setara kayak HP Samsung atau HP Apple, HP mahal. High quality banget layarnya, very nice. Gak kayak Pixel 6 ya, gue bener-bener disappointed banget sama Pixel 6 tuh dari layarnya guys. Itu layar Pixel 6 ini sedikit curhat aja guys. Layar Pixel 6 tuh kurang bagus banget untuk harganya guys. Untuk harga 10 jutaan itu layarnya benar-benar burik banget. Memang itu kan HP-nya harusnya harganya di sekitar 7 jutaan. Tapi masuk ke Indonesia jadi sekitar 10 jutaan. Tapi menurut gue untuk harga 7 jutaan juga itu layarnya kurang bagus. Kayak ibaratnya kalau di Pixel 3 guys, kita coba gini dikit, bisa kita lihat warnanya nggak berubah kan? Tetap konsisten. Kalau Pixel 6 tuh warna langsung berubah. Terus ada color tint lah, ada touch isu masalah lah. Gue kurang suka Pixel 6. 6 Pro mungkin lebih bagus, tapi gue dulu pernah pakai Pixel 6, bukan kalian pernah lihat reviewnya. Overall gue kurang satisfied. Next, mari kita tes NFC-nya. Untuk NFC dia itu posisinya ada di daerah sini. Kecepatannya sendiri ini sangat cepat dan juga sangat akurat. Bisa kita lihat, tinggal di scan. Dia ada suara tuneng, langsung ke scan. Coba lagi. So, bisa kita untuk scanning ini pretty much masih flawless banget ya. Hampir semua HP Pixel yang gue tes, NFC-nya sangat bagus. So, kalau mau di rating ini masih 10 dari 10. Gak ada masalah sama sekali. So, langsung aja kita ke yang terakhir, yaitu ke si kameranya. Kamera ini walaupun hanya satu guys, tapi gue bisa bilang kayaknya ini di harganya bakal the best. Apalagi di 2 jutaan atau 3 jutaan, mungkin bisa bersaing di kamera. Karena Pixel memang kameranya beautiful banget di harganya. Well, 3 jutaan gak sih? Karena 3 jutaan kan udah ada Pixel 4 ya. Di 1 juta ini menurut gue yang terbaik sih. Update is ready, tap restart and install. Oke, install my camera. Ada update ternyata guys. Oke, so langsung aja kita tes kameranya. Seperti biasa ke si Hilichurl 1, 2, 3. Gue mau tambahin, gue mau coba foto figur-figur gue, so I'll be right back. Ini dia fotonya, 1, 2, 3. Dan yang terakhir kita tes foto si selfie kameranya guys. Ini dia, 1, 2, 3. So gue bisa bilang memang ini untuk harganya guys kayaknya bargain banget. Kalau di kamera sih kelihatannya kualitasnya gila banget dari 1 juta. Tapi seperti biasa untuk lebih detailnya gue bakal bahas di full review. Dan untuk si video recordingnya, kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps yang pastinya. Dan kalau nggak salah ini masih ada stabilisasi juga. So seperti oke, tapi memang strong point-nya Pixel itu kan di kamera foto ya, bukan video. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impression-nya. Seperti biasa, full review seminggu setelah video ini rilis, jadi stay tune. Jangan lupa dan sub, we'll see you in the full review next week. Sayonara.